Dan di zaman now, dari kelompok-kelompok yang termasuk mendiamkan dari kemungkaran adalah kelompok As-Saruriyah dan kelompok Roja di zaman sekarang. Maka masyhur di kalangan mereka tidak selektif dalam mencari guru. Maka yang masyhur dari ucapan-ucapan As-Saruriyah, ilmu itu diambil dari siapa saja. Karena ilmu itu Al-Quran dan Sunnah. Maka ambillah ilmu itu, mana yang baik diambil baiknya dan dibuang buruknya. Maka siapa yang mengetahui dibuang buruknya, dan siapa yang tidak mengetahui diambil buruknya, diambil baiknya. Dari mana kamu mengetahui perkara itu? Sudah jelas guru ini guru yang tidak jelas keadaannya. Alah, datangi saja majelis ilmu. Maka oleh sebab itu mereka kelompok roja yang ada di antara kita heran dari zaman now. Di masjid mereka ma'ruf. Di saat kami mengajar mendatangkan ustadz lain di sana dekat pasar, ustadz yang jelas dia itu partainya, partai politiknya jelas dan dakwahnya selalu masuk kepada partai politiknya, mengajak untuk mencoblos dari partainya dan juga dari jamaah tabligh dan juga dari jamaah Ikhwanil Muslimin. Maka tetap dijadikan sebagai pengajar, katanya mengajari ibu-ibu, katanya mengajari Al-Quran dan sebagainya. Maka mereka tidak selektif mencari guru, dan mereka tidak memandang siapa guru. Ini ada murid dari imam muhaddis, maka dia mendatangkan murid yang tidak jelas gurunya siapa. Maka diambillah ilmunya dan duduk dengan mereka. Akhirnya murid yang jelas sanadnya belajar dengan ulama ahli sunnah imam di zamannya, mengajari kepada tauhid dan manhaj, dibilang keras. Dan dari gurunya yang kedua yang mereka datangkan di hari yang lain, tidak pernah berbicara tentang bid'ah dan sebagainya. Ini enak lunak. Akhirnya mereka mengambil guru-guru yang tidak jelas, dan mereka tidak ada melihat kepada rujukan. Ini ustadz ini dari mana asalnya? Belajar dengan siapa? Tidak jelas. Yang penting didatangkan ustadz yang sudah jelas muridnya dari masyayikh al-ulama, maka mereka tidak memandang itu. Ini dari kesalahan. Maka Imam Ibn Sirin mengatakan, inna hadal ilma dinun, bahwa belajar agama itu agama, harus dilihat. Falyanzur ahadukum aman ta'khuduna dinahu. Maka setiap kalian melihat siapa orang yang akan kalian ambil agamanya. Kalau orang ini tidak jelas, hanya belajar beberapa tahun dengan Firanda, beberapa tahun dengan Khalid Basalamah, beberapa tahun dengan yang lainnya, kemudian dijadikan imam besar karena pengikutnya banyak, maka mereka meninggalkan murid yang sanadnya sudah jelas dan manhajnya sudah jelas kepada ulama. Itulah gambaran dari mereka di zaman now. Oleh sebab itu, jika ada yang mengajar dari mereka tidak jelas manhajnya, mereka selalu mengatakan, jangan pusing-pusing, ikut majelis ilmu, ikut, ambil baiknya, buang buruknya. Di saat kita menasehati mereka dari orang-orang yang tidak jelas. Namun di saat kita memberikan kajian, mereka sama sekali tidak mau ikut. Kalau kita balikkan kepada mereka, mana insaf kalian? Katanya ambil yang baik, buang yang buruk. Tidak pernah kalian datang kepada majelis kami. Mana insaf mereka? Jadi insafnya mereka, ambil baiknya, buang buruknya kepada orang-orang yang tidak jelas. Kepada orang-orang yang sudah jelas, ahlu sunnah salafi, mereka tidak mau duduk. Alasannya terlalu keras dan sebagainya. Maka inilah Muhammad Ibn Sirin nasihatnya, sehingga jika kalian menuntut ilmu, lihat siapa gurunya. Bukan guru yang tidak jelas,
yang penting pernah belajar dengan Firanda ataupun dengan Khalid Basalamah atau dengan orang-orang raja, ya sudah diambil. Padahal tidak jelas ilmunya, pernah belajar di mana. Yang penting diambil ilmunya, dibuang kesalahannya. Siapa tahu seperti itu. Ini salah kalian buang, ini benar kalian ambil. Kalian tulabatul ilm, tidak mengetahui perkara ini. Maka inilah nasihat emas dari Muhammad ibnu Sirin, bahwa ahlus sunnah harus selektif mencari guru. Dan ini seperti ucapan Nabi. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi dari Abi Hurairah, yang sanadnya hasan, dihasankan oleh Syekh kami Muqbil dan Al-Albani rahimahullah. Dikatakan, almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil au man yujalis au man yukhalid. Bahwa agama seseorang tergantung dengan teman duduknya. Maka selektiflah mencari teman duduk. Ini perintah dari Nabi. Jadi tidak ada istilah ambil baiknya, buang buruknya. Terus tidak dilihat siapa dari murid siapa, Allah. Gak usah dilihat kalian itu, ini murid siapa, belajar dengan ulama atau tidak, gak usah. Cukup dia dengan kelompok kita saja, dia dari dewan dakwah bla bla bla, dia dari majelis taklim bla bla bla, atau dia dari kelompok dengan kita sama roja atau sururiyun, sudah. Maka tidak seperti itu. Harus selektif mencari guru. Kembali kepada permasalahan dari hadis Abi Hurairah, kita masuk kepada matan sekarang. Maka di dalam matan disebutkan, anna Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kana lahu situn imra'atan, bahwa dulu Nabi Sulaiman mempunyai 60 dari istri. Maka di sini disebutkan di riwayat 60 dan di riwayat sab'un 70 dan di riwayat tis'a wa tis'un. Maka dari sini kita mendapati banyak khilaf dari riwayat menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman intinya mempunyai banyak istri. Dan kadang ibarah al-Arab banyak itu disebutkan 70, 60 seperti sab'ina kharifa di dalam ahadits, dan tis'a wa tis'in menunjukkan juga jumlah yang banyak. Intinya Nabi Sulaiman mempunyai istri yang lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Maka ini menjadi pendalilan bahwa u'tiya Sulaiman minal quwwah malak tadhab. Hei, dars la tadhab wa anta la yahdik la tajlis ma'ahu jelis wahdak hunak ista'id minad dars. Ma'utiya Sulaiman minal quwwah, idan Nabi Sulaiman indahu quwwah minar rijal, indahu tis'a wa tis'in imra'ah. Alhamdulillah. Faqauluhu, adapun ucapan Nabi Sulaiman di sini, la atufanna al-lailata ala nisa'i faltahmilna kullu imra'atin wal talidna farisan yuqatilu fi sabilillah. Faqauluhu la atufanna, maka aku akan tawaf. Ma makna tawaf huna? Hal tawaf kama tawafil Ka'bah, berputar-putar di istrinya. Al makna tawaf huna ay al-jima'. Idan Nabi Sulaiman fi hadhihi lailah sayujami' min zaujatih, berputar dari istri pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima. Maka ini yang diinginkan. Faqala fi hadzal hadis, disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi Sulaiman mengatakan, maka akan hamil dari istri-istriku dan akan melahirkan dari istri-istriku laki-laki yang mana dia akan berjihad fi sabilillah. Ini yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman, cita-cita yang sangat baik dan sangat bagus. Fatafa ala nisaihi,
maka dia laksanakan. Benar apa yang dia lakukan dengan kekuatannya, dia mendatangi seluruh istrinya. Fama waladat minhunna illa imra'atun waladat shiqqa gulam. Maka tidaklah melahirkan dari semua anak-anaknya kecuali perempuan. Dan ada satu yang shiqqa gulam. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa dia itu tidak mempunyai anak laki-laki yang lahir dari semua istrinya. Dan ada shiqqa gulam, satu laki-laki tetapi dalam keadaan seperti cacat, maka tidak bisa untuk berperang. Ini yang diinginkan dengan shiqqa, maknanya nus. Ja'at bigulam naqis, maka semuanya perempuan dan satu laki-laki, namun dalam keadaan kurang. Mungkin anggota badannya yang kurang, yang jelas tidak dia bisa untuk berjihad, atau akalnya yang kurang, sakit orang ini, anak ini. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Sulaiman istathna." Apa makna istathna? Di riwayat yang lain yaqul insyaallah. Maka di sini Nabi Sulaiman tidak menyebutkan insyaallah di dalam hadis ini ya. Karena di beberapa riwayat yang lain dia disebutkan tidak menyebutkan insyaallah, dan di sini pun tidak menyebutkan istitsna. Maka kalimat istitsna adalah insyaallah. La hamalat kullu imra'atin minhunna fawaladat farisan yuqatilu fi sabilillah. Nabi mentaklik di sini. Jika seandainya Nabi Sulaiman dulu mengucapkan insyaallah, maka akan lahir dari perempuan-perempuannya itu laki-laki yang akan banyak membela agama Allah. Maka wajah pendalilan di sini adalah kalimat istisna, kalimat insyaallah. Maka kesimpulannya dari hadis ini, dan ini poin pendalilannya adalah Allah mempunyai iradah. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan iradatillah, dan kemampuan Allah dan kehendak Allah ala tagiril waqi' ila diddihi. Kemampuan Allah untuk merubah keadaan dari keadaan yang waqi'. Seperti di sini Nabi Sulaiman mempunyai kekuatan untuk menyetubuhi istri-istrinya, dan saking kuatnya subur bisa menyebabkan istri-istrinya hamil. Dan dengan kekuatannya pula dia bisa menentukan anak-anaknya menjadi laki-laki dan mujahid fisabilillah. Namun di sini kekurangannya dia mengembalikan iradah seperti ucapan Allah, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Maka tidaklah kemauan manusia kecuali di bawah kemauan Allah. Inilah iradahnya. Karena dia tidak mengatakan dengan izin Allah, sehingga Allah jadikan kebalikannya, dan Allah menunjukkan mampu untuk membalikkan keadaan, padahal keadaan itu bertumpu kepada seseorang ini kemauannya. Karena Allah berfirman, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Maka apa yang dicita-citakan oleh manusia, dan dengan perhitungan sekitar 99% akan sukses, maka dia melaksanakan apa yang dia inginkan, ternyata Allah membalikkannya. Dan perkara seperti ini banyak di dalam ayat Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Ini pun menjadi pendalilan, walau jika Allah menginginkan semua orang itu mendapatkan hidayah, namun Allah tidak menginginkannya. Dan Allah berfirman, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha,
Allah jika ingin memberikan hidayah semuanya. Namun api neraka harus penuh dengan manusia sehingga Allah tidak jadi memberikan, maka dibolak-balik keadaan yang tadinya 100% menjadi 0%. Dan begitu pun Allah berfirman, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Jika Allah menginginkan semua manusia dalam keadaan tauhid, semua manusia dalam keadaan beriman, semua manusia dalam keadaan satu manhaj, satu ahlu sunnah, tidak ada kelompok yang sesat. Namun Allah menginginkan api neraka itu dipenuhi orang-orang yang sesat, sehingga didatangkan di dalam hadis yang datang dari berbagai sahabat, di antaranya dari Abdullah bin Amr bin Al-As, sataftariku ummati ila 73 firqah kulluha finnari illa wahidah, bahwa kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 di api neraka, 1 yang selamat. Maka di dalam hadis ini menunjukkan Allah menginginkan kebanyakan dari kaum muslimin terpecah-pecah dan menjadi sesat, dan hanya 1 yang selamat. Maka poin pendalilan dari pembahasan kita kalimat insya Allah, bahwa Sulaiman tidak menyebutkan kalimat istisna di dalam hadis ini, ditafsirkan di hadis yang lain istisna bimakna insya Allah. Maka dengan ini kita cukupkan pelajaran kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.